Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Novita Yanti, NIM 4120022473 dan Sofia Amalia, NIM 4120022474 dan Nina Fauzia 4120022475 dari kelas PPG Prajabatan B yang akan mempresentasikan topik 2 demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan seorang guru dalam pengabdiannya antara lain memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Guru juga merupakan seorang agen perubahan atau agent of change, perubahan yang dilakukan untuk menjadi yang lebih baik melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk tantangannya sendiri yaitu yang pertama, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran jasmani dan psikologis. Yang kedua, guru harus bisa mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, guru harus memiliki tanggung jawab mengantarkan anak kemauan dalam belajar. Yang terakhir, guru harus bisa memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama, guru mengalami kesulitan mengelola peserta didik yang terkadang sangat sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, guru belum bisa mengontrol emosi ketika melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik yang sulit dikendalikan. Yang ketiga, pola pembelajaran guru yang tidak adil atau pilih kasih dengan peserta didik yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial antar peserta didik. Yang terakhir, sikap tegas guru yang terkesan galak menyebabkan peserta didik memiliki kekhawatiran saat pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Cara sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan atau webinar tentang pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir, membiasakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional, seperti sholat duha berjamaah, perayaan hari besar, kerja bakti, pembelajaran kolaboratif, dan yang lainnya. Lalu, apa saja tantangan bagi sekolah? Tantangan bagi sekolah yaitu kurangnya ekonomi dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, perlunya konsisten dalam penerapan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sofia Amalia. Silakan. Baik, nah yang keempat ini, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Nah, jelaskan lalu bagaimana cara menghadapi kendala tersebut. Nah, tentu saja mempengaruhi, karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Hal tersebut digunakan dalam menyusun pembelajaran serta untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Nah, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, guru bisa mengenali karakteristik setiap peserta didik, kemudian mengetahui latar belakang, sosial, dan budaya mereka. Kemudian membangun kedekatan emosional terhadap peserta didik. Lalu membiasakan memberikan peserta didik tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian kita akan beranjak kepada analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pada film Laskar Pelangi,
Laskar Pelangi merupakan sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan pengorbanan. Keberhasilan peserta didik dalam film bukan hanya sekedar perjuangan peserta didiknya saja, melainkan adanya peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Lanjut. Nah, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, film Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan anak-anak di desa yang berasal dari keluarga miskin di desa Belitung. Nah, mereka ini bersekolah di salah satu SD tertua dari pulau tersebut yang hanya memiliki 10 siswa dan terancam ditutup sehingga membuat anak-anak tersebut tidak dapat bersekolah lagi. Nah, guru sebagai agen perubahan dari film tersebut, yakni Ibu Muslimah sebagai seorang satu-satunya guru di sekolah itu, berusaha untuk mempertahankan sekolah dengan mendukung dan membimbing peserta didiknya dengan mengikuti lomba cerdas cermat, sehingga anak-anak itu dapat menang dan sekolah tersebut bisa semakin maju dari prestasi peserta didiknya. Kemudian, hal yang dapat dipelajari dari film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional adalah tentang bagaimana seorang guru dapat mengolah emosinya di saat sedang dihadapkan dari permasalahan yang berat, yakni penutupan sekolah. Namun Ibu Muslimah dapat mengolah sosial emosionalnya dengan 5 komponen yang ada dalam Castle, yaitu seperti kesadaran diri, pengambilan keputusan, dan lainnya. Sehingga dengan dukungan peserta didiknya serta warga lain, Ibu Muslimah dapat menjadi guru sebagai agen perubahan. Kemudian dari film Dead Poets Society, pada film ini merupakan sebuah film yang memisahkan 7 siswa yang berasal di salah satu sekolah elit di Amerika. Nah, sekolah ini merupakan sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nina Fauzia. Baik, sesi selanjutnya akan bersama saya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang apa yang bisa kita pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa sih hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Hal yang dapat kita pelajari dari film itu adalah bahwa seorang guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyampaian materi saja, melainkan seorang guru harus mampu mengaplikasikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar hubungan guru dengan peserta didik ini terjalin dengan baik. Selain itu, dalam mengimplementasikan proses pembelajaran, guru juga harus dapat membangkitkan kreativitas dan minat belajar peserta didik. Nah, dari film Dead Society yang juga tersorot yaitu pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Dan dalam bidang akademik, itu akan membantu dan membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosi yang dibutuhkan tentunya dalam kehidupan. Dengan demikian, guru harus dapat lebih bisa memahami peserta didik dan menumbuhkan pemahaman terhadap kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertanggung jawab kepada peserta didik agar dapat tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Nah, film selanjutnya yaitu Sekolah Rimba. Di film Sekolah Rimba ini merupakan sebuah film yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Butet. Dia rela meninggalkan karirnya yang pernah menanjak hanya untuk mengajar, membaca, dan menulis pada anak-anak di sebuah sekolah di pedalaman. Apa sih yang kita bisa ambil dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran mata kuliah sosial emosional? Hal yang dapat dipelajari tentunya dari film Sekolah Rimba adalah sebuah kegigihan yang perlu kita miliki
lalu memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat pedalaman yang tidak memperoleh perhatian pendidikan oleh pemerintah. Seorang guru juga perlu memiliki perjuangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi kehidupan mereka agar tidak diperlakukan secara tidak adil, apalagi ditindas oleh pihak luar. Jadi dengan pendidikan kita memiliki sebuah power. Dalam film tersebut terdapat hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yang mencakup social awareness, keterampilan sosial, dan self management. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ketiga film tersebut, Laskar Pelangi, Dead Poets Society, dan Enter Sekolah menunjukkan bahwa seorang guru dapat menjadi agen change, ya, yaitu agen perubahan yang sangat penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia, tentunya melalui pendidikan. Selain mengajar materi akademik, guru juga harus mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosionalnya yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka di masa depan. Melalui pembelajaran sosial emosional, ini sangat membantu peserta didik untuk mengelola keterampilan interpersonal serta emosional yang dimilikinya. Sebagai agen perubahan, guru harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang dari peserta didik tersebut. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8 dari Mbak Novita, saya Nila Fauzia, dan Mbak Sofia Amalia. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat ke depannya. Tetap semangat. Apabila ada kesalahan, kami mohon kebijakannya. Akan saya tutup. Bila kasih hidayah, dari bawah wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.